Pada tahun 1890, sebelum negara Arab Saudi berdiri, negara itu masih terbagi jadi 4 wilayah besar, yaitu wilayah Najd, Hijaz, Al-Ahsa, dan Asir. Masing-masing wilayah dipimpin kesultanan yang berbeda. Di masa yang penuh peperangan itu, pasukan gabungan dari Kesultanan Ottoman dan Kesultanan Rasdi berhasil mengambil alih wilayah Najd dari Kesultanan Saud. Akibat kalah perang, pemimpin Kesultanan Saud yang bernama Abdulaziz diasingkan ke negara Kuwait. Namun setelah bertahun-tahun diasingkan di sana, Abdulaziz justru berhasil mengumpulkan 77.000 pasukan baru untuk merebut kembali wilayah Najd. Hingga pada tahun 1902, akhirnya Abdulaziz berhasil menguasai pusat wilayah Najd, yaitu kota Riyadh. 4 tahun kemudian, suatu pagi, terlihat Abdulaziz dan pasukannya kembali berperang melawan pasukan gabungan dari Kesultanan Ottoman dan Kesultanan Rasdi. Pasukan Abdulaziz menang. Di sisi lain, di kota Riyadh terlihat istri Abdulaziz baru aja melahirkan putra ketiganya yang diberi nama Faisal. Salah satu pelayan lalu berlari mengelilingi kota sambil berteriak mengumumkan kabar gembira kelahiran Faisal. Ketika Abdulaziz bersama pasukannya pulang ke kota Riyadh, warga menyambut kedatangan mereka. Sesampainya di rumah, sambil menggendong Faisal, Abdulaziz buru-buru menemui istrinya. Saat tahu istri dan putranya selamat, Abdulaziz sangat bersyukur. Sebagai ayah, Abdulaziz lalu mengazani Faisal. 8 tahun kemudian, suatu pagi terlihat Raja Abdulaziz serta para petinggi sedang bersiap-siap ingin foto bersama untuk diliput di media internasional. Di tengah persiapan, Abdulaziz meminta kedua putranya juga ikut foto, kecuali Faisal. Melihat Faisal kecil sedih hingga diajak foto, seorang pria bernama Pilbi berusaha menghiburnya. Pilbi ini adalah perwakilan diplomatik Inggris dan juga sahabat baik Raja Abdulaziz. Selesai foto-foto, Pilbi menghampiri sang raja, lalu bertanya kenapa tadi Faisal nggak diajak foto. Mendengar itu, Abdulaziz hanya tersenyum. Siang hari, Abdulaziz, Pilbi, serta rekannya berdiskusi membahas masalah diplomatik antar negara. Pilbi bertanya, beri dia alasan kenapa negara-negara Eropa harus mendukung Abdulaziz. Abdulaziz pun menjelaskan, sebagai Raja Kesultanan Saud, dia hanya bercita-cita di masa depan nanti seluruh Kesultanan Arab tak lagi bermusuhan dan tak terpecah belah. Ia harap semua masyarakat Arab mau bergabung dalam Kerajaan Saud atau Arab Saudi. Pilbi lalu memberitahu, demi mewujudkan mimpi besar itu, Raja Abdulaziz harus bisa mendapatkan dukungan dari negara paling berpengaruh di dunia terlebih dahulu, yaitu Inggris. Abdulaziz berkata, meski sulit, tapi dia yakin mimpi persatuan seluruh bangsa Arab ini pasti akan terwujud karena Tuhanlah yang akan mempersatukan kita. Di sisi lain, saat kakak pertama Faisal yang bernama Turki sedang berlatih pedang, Faisal kagum lalu nantang duel. Melihat sikap songong tuh bocil, Turki pun menasehati, sesungguhnya kekuatan sejati bukan dilihat dari sehebat apa kita memainkan pedang, namun bagaimana kita menahan amarah saat menghadapi musuh. Mendengar ucapan sang kakak, Faisal kagum. Sore harinya, Faisal mengaji dan bermain bersama bocil-bocil lain. وش تقولون بسورة العصر؟ أخاف الله أساره مهما كان قوي وشجاع.
5 tahun berlalu, kini Faisal telah tumbuh remaja. Usianya sudah 14 tahun. Namun di usia itu, Faisal harus kehilangan kakak yang sangat dia sayangi, yaitu Turki, akibat wabah penyakit flu Spanyol. Di ruang jenazah, saat melihat jasad kakak, Faisal hanya bisa menahan tangis. Selesai berdoa, Faisal lalu duduk menemani sang ayah. Di tengah kesedihan, tiba-tiba Raja Abdulaziz memberikan pedang milik almarhum Turki dan meminta Faisal menggantikan kakaknya itu maju ke medan perang karena kita akan merebut wilayah Mekah. Beberapa hari kemudian, Abdulaziz, Faisal serta pasukannya mulai bergerak. Malamnya, waktu sedang istirahat, Abdulaziz mengatur strategi. Sebelum lanjut ke Mekah, mereka harus merebut kota Turaba terlebih dahulu. Dalam penyerangan besok, mereka juga akan dibantu oleh pasukan dari kelompok Wahabi. Esok hari, Abdulaziz dan pasukannya pun berangkat menuju Turaba. Namun saat baru sampai, Abdulaziz kaget. Ternyata kota itu telah diserang duluan. Sepanjang jalan terlihat banyak rakyat tak bersalah jadi korban. Ketika tahu kalau yang menyerang adalah kelompok Wahabi, Abdulaziz marah lalu menegur pemimpin Wahabi kenapa bertindak di luar kesepakatan. Kita harusnya menyatukan Arab dengan damai dan hanya berperang melawan sesama prajurit, bukan dengan melakukan segala cara, bahkan sampai membunuh rakyat tak bersenjata. Di tengah obrolan, ada prajurit Wahabi datang berhasil menangkap seorang pria asal Inggris. Waktu tahu kalau pria itu Pilbi, Abdulaziz sangat senang dan memeluknya. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka berdua tak bertemu. Malamnya saat sedang berdiskusi, Pilbi memberitahu tujuannya datang lagi ke Arab adalah untuk menyampaikan pesan dari pemerintah Inggris agar Abdulaziz menunda rencana penaklukan Mekah. Mendengar itu, Abdulaziz marah, padahal tinggal selangkah lagi dia berhasil, tapi kenapa sekarang harus mundur? Pilbi lalu menunjukkan kabar di koran sambil menjelaskan kalau pemimpin Mekah saat ini telah menjalin kesepakatan dengan Inggris duluan. Bila tetap nekat menyerang, pasti Inggris tak akan tinggal diam. Karena tak ingin sampai jatuh banyak korban, Abdulaziz terpaksa menarik kembali pasukannya. Beberapa hari kemudian, setelah kembali ke kota Riyadh, di rumah Abdulaziz dan Pilbi berdiskusi mencari cara meyakinkan Inggris. Pilbi menyarankan lebih baik Abdulaziz mengirim utusan untuk datang langsung ke Inggris dan menemui Menteri Luar Negeri Inggris bernama Curzon. Curzon adalah orang yang sangat berpengaruh membuat kebijakan antar negara. Karena Abdulaziz harus tetap memimpin pasukannya di Arab, jadi dia menunjuk putranya yaitu Faisal untuk mewakilinya ke Inggris. Awalnya Pilbi ragu, Faisal masih terlalu muda. Namun Abdulaziz tetap percaya Faisal pasti bisa. Malam hari di kamar, Abdulaziz dan Faisal membahas tentang misi ke Inggris. Abdulaziz menyemangati putranya sambil berkata bahwa misi ini akan menjadi kunci untuk menyatukan seluruh wilayah Arab termasuk kota Mekah. Melihat sang ayah berharap besar, Faisal janji tak akan mengecewakan. Selesai berbincang dengan sang ayah, Faisal sholat tahajud memohon diberi kelancaran dalam menjalankan misi penting ini. 1 bulan berlalu setelah mempelajari ilmu politik, Faisal pun berangkat naik kapal menuju Inggris. Dia juga ditemani pelayan pribadinya yang bernama Marzuk, penasehat kerajaan bernama Nian, serta rombongan pelayan kerajaan lain. Setelah berminggu-minggu melintasi lautan, mereka akhirnya sampai di pelabuhan Inggris. Di sana terlihat Pilbi, para pejabat dan wartawan sudah bersiap menyambut kedatangan Faisal, sang pangeran muda. Home at last. Back to England. You're witnessing a historic moment.
Mayor of the Najd. This is the way to receive a prince. Pilbi lalu memperkenalkan satu persatu pejabat. Salah satunya adalah asisten Curzon yang bernama Montek. Montek di situ minta maaf, Curzon tak bisa hadir menyambut Faisal karena sedang menghadiri rapat penting. Sesampainya di stasiun, Pilbi meminta Faisal serta rombongan foto bareng sebagai dokumentasi. Tak lama kemudian, kereta datang. Faisal dan Marzuk pun bengong. Ini pertama kalinya mereka melihat kereta. Ketika sampai di stasiun kota London, Nian bingung kenapa tak ada sambutan. Ia merasa pemerintah Inggris tak menganggap Pangeran Faisal sebagai tamu penting. Karena merasa nggak enak, Pilbi menegur Montek. Mana sambutannya? Dengan santai, Montek bilang, kan tamunya cuma bocil umur 14 tahun, jadi nggak perlu disambut meriah. Mendengar itu, Pilbi cuma bisa istighfar. Di depan stasiun, saat melihat mobil jemputan, lagi-lagi Faisal kagum. Faisal pun pergi menuju hotel. Sesampainya di lobi hotel, Faisal terpesona dengan kemewahan bangunannya. Di kamar, waktu para pelayan lagi beres-beres, Faisal dan Marzuk sibuk keliling kamar ngeliatin barang-barang di sana. Pas lagi asik main, mendadak telepon kamar bunyi. Tuh bocah bingung gak tahu harus ngapain. Malam hari sebelum tidur, Faisal dan yang lain sholat berjamaah. Paginya, Nian marah kenapa sampai sekarang tak ada satupun petinggi pemerintahan Inggris yang menemui mereka. Pemerintah Inggris seperti cuek tak menganggap kehadiran Faisal penting. Pilbi lalu berusaha menenangkan sambil menunjukkan koran berita tentang kedatangan Faisal. Pilbi berencana ingin membuat Faisal viral dan jadi trending topik di media massa. Ia yakin jika banyak wartawan meliput, maka pemerintah Inggris pasti akan malu bila terus mendiamkan seorang pangeran yang sedang viral. Tiga bulan berlalu, di kamar hotel terlihat Faisal sedang marah-marah sambil melempar koran. Kenapa sampai detik ini masih belum juga ada undangan dari Curzon? Jika begini terus, kita hanya membuang-buang waktu di sini, sementara kondisi negeri kita sedang saling berperang. Saat Pilbi datang, dia membawa kabar baik. Raja Inggris yaitu Raja George kelima mengundang Faisal ke istana. Mendengar itu, Faisal lega. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke istana menemui Raja George V. Setelah menyampaikan pesan persahabatan dari Raja Abdulaziz, Faisal lalu memberikan hadiah sebuah pedang emas. Melihat aura pangeran Arab yang berwibawa padahal usianya masih sangat muda, Raja George V kagum. Boleh juga nih bocah. Waktu sedang minum teh bersama keluarga kerajaan, Faisal ngobrol santai dengan putri raja yang bernama Mary. Selama ngobrol, mereka berdua langsung akrab, udah kayak adik kakak.
Di tengah obrolan, Faisal curhat soal pertemuannya dengan Curzon. Ia khawatir bila misi ini gagal dan tak bisa menemui Curzon, maka ayahnya pasti akan kecewa. Mendengar cerita itu, Mary punya ide. Gimana kalau besok Faisal ikut kegiatan berkuda? Biasanya Curzon juga akan hadir di sana. Besoknya, saat yang lain sedang sibuk bersiap-siap, Mary dan Philby kagum melihat Faisal sudah naik kuda duluan tanpa menggunakan dudukan pengaman sama sekali. Setelah siap, semua pun mulai berkuda bersama. Prince Faisal! My goodness, you're hurt. My father's very pleased. War changed everything. Why are you so kind to me? Namun waktu selesai, dengan berat hati Montek memberitahu Philby dan Nian kalau Curzon tak bisa hadir. Mendengar itu, Nian kaget lalu menuduh pasti Montek sengaja menahan mereka di sini agar tak bisa ikut membantu Raja Abdulaziz berperang. Philby juga protes kenapa Montek menganggap pertemuan ini seperti main-main. Sambil berjalan pergi, mereka berdua terus berdebat. Tapi sekeras apapun Philby protes, Montek tak bisa berbuat apa-apa. Sorenya saat melihat Faisal duduk merenung di taman, Mary menghampiri. Faisal di situ curhat tentang kondisi kerajaannya. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri peperangan hanyalah dia harus segera menemui Curzon. Seketika Mary dapat ide. Kebetulan minggu depan ada acara makan malam bersama yang akan dihadiri seluruh pejabat pemerintahan. Gimana kalau Faisal ikut datang sebagai tamu undangan Mary? Ia yakin di sana nanti Faisal akan bertemu Curzon. Minggu depannya di acara makan bersama, waktu Faisal tiba, Mary langsung menyambut. Setelah memperkenalkan ke kakaknya yaitu Pangeran Inggris, Mary juga mengajak Faisal menemui Menteri Pertahanan yang bernama Kursil. Melihat kedatangan Pangeran Arab, dengan hormat Kursil menyapa lalu mengajak ngobrol santai membahas perkembangan kondisi Arab. Tak lama kemudian Curzon benar-benar muncul. Faisal begitu senang akhirnya mereka bisa bertemu juga. Curzon di situ minta maaf karena baru sempat menemui Faisal. Di tengah obrolan, pelayan membunyikan lonceng, tanda waktu acara makan malam tiba. Sepanjang makan, para pejabat terus membicarakan masalah konflik perang antara pihak Abdulaziz dan pihak penguasa kota Mekah saat ini. Ketika Faisal ditanya bagaimana pendapatnya, dengan polos dia cuma bertanya balik, bukannya di Inggris kita nggak boleh ngomongin politik di meja makan. Semua orang pun tertawa. Selesai makan malam, Faisal, Kursil, Curzon, serta pejabat lain lanjut ngobrol membahas masalah perang di wilayah Timur Tengah. Faisal lalu meminta Curzon untuk mengatur jadwal pertemuan resmi dengannya. Mendengar itu, Montek meledek Faisal, padahal masih bocil tapi udah merasa sok penting. Karena kesal pangerannya dihina, Marzuq sengaja menumpahkan minuman ke baju Montek. Montek pun marah. Saat Faisal menyuruh minta maaf, Marzuq menolak dan malah pergi meninggalkan ruangan. Selesai acara, waktu tahu kalau Marzuq lagi ngambek di kandang kuda, Faisal langsung menyusul. Pas ketemu, Marzuq minta maaf telah membuat keributan. Gara-gara ulahnya tadi, pasti rencana jadi berantakan. Faisal pun memaafkan. Lagi pula Marzuq sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Faisal lalu curhat saat pertama tiba di Inggris. Awalnya dia benar-benar kagum dengan kehebatan negara ini sampai membuatnya minder. Dia juga selalu berpikir pemerintah Inggris tak akan mungkin mau mendengarkan ucapan seorang bocil yang datang dari padang pasir. Marzuq di situ mencoba menguatkan. Ingat, Faisal bukanlah bocil biasa, namun seorang pangeran dari kerajaan Saud, putra dari Raja Abdulaziz Al Saud. Jadi cepat atau lambat Inggris pasti akan mendengarkan Faisal. Mendengar ucapan Marzuq, Faisal tersenyum.
Beberapa hari kemudian di kamar hotel, karena tak ada kepastian, Nian menyarankan lebih baik kita pulang ke Arab dan membantu peperangan. Tapi Pilbi berusaha menahan. Jika Faisal pulang sekarang, maka nama baik Raja Abdulaziz di mata Inggris akan semakin direndahkan. Di tengah obrolan, Marzouk datang memberitahu kalau sekarang Montek sedang menunggu di resepsionis. Pilbi lalu bergegas ke sana. Saat kembali, Pilbi membawa kabar baik. Curzon telah mengundang Faisal bertemu secara resmi untuk membahas kerjasama antara Inggris dan Kerajaan Saud. Apa yang selama ini mereka tunggu-tunggu akhirnya terwujud. Setelah membulatkan tekad, Faisal pun berangkat. Selama perjalanan, Nian bilang Curzon adalah orang yang licik, jadi lebih baik biar dia aja yang nanti bernegosiasi. Namun sesampainya di kantor sekretariat negara, saat sedang menunggu, Montek datang lalu memberitahu kalau Curzon meminta bertemu Faisal sendirian. Mendengar itu, Nian dan Pilbi khawatir. Tapi dengan tenang, Faisal menuruti keinginan Curzon. Dia pergi seorang diri. Ketika bertemu, Curzon terlihat lebih memihak penguasa Mekah saat ini dibanding Raja Abdulaziz. Faisal pun mencoba meyakinkan Curzon bahwa ayahnya adalah orang yang bisa dipercaya dan sosok pemimpin terbaik di Arab. Tujuan Abdulaziz hanya ingin menyatukan seluruh kesultanan Arab. Dia juga berjuang merebut wilayah Mekah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh umat muslim dunia. Faisal mengingatkan, bukankah selama ini Inggris sudah menjalin kerjasama dengan penguasa Mekah, tapi sampai sekarang wilayah itu masih terus-menerus mengalami konflik berkepanjangan dan justru malah merugikan pihak Inggris. Jadi kenapa kali ini Curzon tak mencoba menempuh jalan baru? Ia yakin bila bekerja sama dengan Abdulaziz, Arab pasti akan damai. Pada akhirnya pihak Inggris jugalah yang akan untung. Mendengar tawaran itu, Curzon terdiam merenung. Setelah selesai, waktu kembali ke hotel, manajer hotel mengabari kalau Faisal kedatangan seorang tamu. Saat tahu Putri Mary datang, Faisal senang. Karena sebentar lagi Faisal pulang ke Arab, Mary membawakan kue untuk pesta perpisahan dan menjelaskan di Inggris ini orang-orang menyalakan lilin di atas kue, lalu meniupnya sambil berdoa. Faisal pun berkata setiap saat dia selalu berdoa, doa agar negeri Arab diberikan kedamaian. Di tengah obrolan, tiba-tiba Montek datang mengabarkan bahwa berdasarkan hasil diskusi, Curzon, Perdana Menteri serta Raja Inggris telah sepakat memutuskan akan menyetujui tawaran Faisal. Artinya mulai sekarang pihak Inggris akan beralih mendukung Raja Abdulaziz. Mendengar kabar itu, Mary dan Faisal sangat lega. Setelah berbulan-bulan lamanya, akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Misi diplomatik sang pangeran berhasil. Ketika pulang, Faisal disambut meriah. Ia langsung salim ke ayah dan menunjukkan surat pesan penting dari kerajaan Inggris. Abdulaziz pun meminta putranya membacakan di depan seluruh orang. Dengan lantang, Faisal mengumumkan bahwa Inggris secara resmi telah mengakui dan menyatakan dukungan pada Raja Abdulaziz dari Kesultanan Saud untuk menjadi pemimpin Arab. Mendengar ucapan Faisal, semua bersorak gembira. Dengan bangga, Raja Abdulaziz memeluk putranya. Berkat keberhasilan misi diplomatik sang pangeran muda itu, kini Arab akan bersatu dalam Kesultanan Saud dan akan disebut Arab Saudi.